golongan darah saya itu bukan A, bukan B, bukan O, tapi AL. AL. Terima kasih Om Laksamana Ken ya sudah hadir di podcast virtual atau wawancara singkat ini. It is a very great honor ya untuk mewawancarai salah satu key figures di Angkatan Laut Indonesia dari dulu mungkin hingga sekarang dan sampai di masa depan nanti pasti jasa-jasa seorang Laksamana Ken itu masih diingat. Nah, saya ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan Navy Indonesia, Angkatan Laut, Marinir, dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan saya sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Nah, pertanyaan yang pertama ini tentunya saat meniti karir di Angkatan Laut, pasti tentunya Om Laksamana ini melihat banyak tantangan dan rintangan dalam defense atau pertahanan Indonesia. Kira-kira apa tantangan paling utama saat ini kepada pertahanan Indonesia, terutama pertahanan laut Indonesia? Oke. Pertama barangkali kita batasi dulu atau definisikan dulu ancaman ya. Ya. Ancaman. Kira-kira semua sudah tahu bahwa ancaman itu adalah sesuatu yang dapat membahayakan, mencelakakan, betul, mengganggu, menghambat dari kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ya. Itu kita bisa sebut sebagai ancaman. Nah, kalau kita lihat sekarang, ancaman itu secara umum kita bisa bedakan ada dua macam, kategorikan lah. Yang pertama itu factual threat, ancaman nyata. Yang kedua itu potential threat, ancaman yang berpotensi jadi ancaman. Nah, sekarang kita lihat bahwa ancaman yang jadi tantangan atau bisa menghambat, mengancam itu yang faktual ya, yang terjadi sekarang ini. Ya. Kalau konteks saya mulai dari nasional dulu ya. Secara nasional kita sekarang ini menghadapi suatu musuh seluruh dunia ya, COVID-19. Ya. COVID-19 dan ada sedikit gangguan keamanan di Papua. Tahu ya, dulu namanya OPM dan macam-macam, sekarang namanya teroris lah gitu ya. Nah, di sini tentu ada peran Angkatan Laut di mana terlibat dalam dua ancaman faktual yang secara nasional kita hadapi sekarang ini, yaitu pengerahan kekuatan Angkatan Laut, kapal-kapal, ya, bisa kapal rumah sakit, kita sudah gerakan 2 kapal rumah sakit, membantu banyak pengisian oksigen dari kapal. Kan kita punya di kapal tuh punya kompresor untuk mengisi oksigen. Juga sempat membawa pasien-pasien yang dari satu kapal dibawa ke tempat penampungan di Galang di Batam ya, atau di Natuna. Itu semua Angkatan Laut berperan gitu ya. Angkatan Laut juga membantu, bukan hanya Angkatan Laut, seluruh TNI tentunya.
masing-masing angkatan itu melakukan serbuan vaksin ke lokasi-lokasi tertentu. Cuma-cuma. Dalam konteks gangguan keamanan yang ada di Papua, Angkatan Laut terlibat dalam pengangkutan tentu lewat laut, baik itu polisi, BRIMOB, atau Angkatan Darat yang ditugaskan ke Papua itu diangkut oleh kapal-kapal kita. Ini ancaman faktual yang sekarang kita sedang hadapi. Di samping itu, ancaman faktual juga yang kita hadapi di laut saat ini, itu adalah illegal action, ya, seperti illegal fishing, illegal lodging, itu apalagi macam-macam, termasuk narkoba. Kita Angkatan Laut dalam waktu 1 tahun kemarin ini itu menangkap narkoba berton-ton yang akan masuk negara kita. Ya. Ini semua tantangan bagi ancaman dan tantangan bagi kita saat ini secara faktual. Ya. Kalau kita lihat itu tadi faktual ya. Kalau kita potensial itu lebih pada ancaman yang bersifat agresif ya, atau konflik militer. Ya. Bisa juga yang kita kenal dan namanya di laut itu ada namanya, saya coba merumuskan begini, violence threat ya. Violence threat itu ancaman kekerasan. Kita mungkin dengar semua di Selat Malaka dulu sering ada robbery, robbery, perompakan, pembajakan, itu dengan kekerasan. Itu violence threat. Itu juga ada yang faktual, ada yang potensial. Potensial itu teroris, maritime teroris. Ya, teroris maritim yang sekarang memang belum. Jadi ada potensi untuk itu. Potensi untuk ancaman itu ada. Yang sudah nyata sekarang itu adalah perompakan. Ya. Navigational threat. Ya. Ini lebih berkaitan dengan lalu lintas pelayaran. Ya. Ya, kita tahu secara hidrografi laut bisa mendangkal, apalagi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia banyak yang dibangun dekat muara sungai, ya, harus terus dikerok. Suar-suar, bui-bui, suara itu penuntun navigasi di laut itu banyak sudah padam atau rusak, itu tantangan bagi pelayaran. Nah, itu barangkali saya nanti kalau mau kurang nanti kita bisa diskusi, tapi ini yang bisa saya buka sebagai pertanyaan pertama tadi. Ya. Nah, tentunya pertahanan negara Indonesia ini kita memerlukan alutsista dan kendaraan-kendaraan perang dan sebagainya lain. Nah, Indonesia kemarin baru-baru ini menuai kontroversi ya dari berbagai pihak itu dengan pembelian senjata yang dengan harga yang fantastis kemarin itu. Nah, kira-kira ada yang betul-betul mengkritik dan ada juga yang mengatakan bahwa it's fine gitu ya, as long as it protects our national interest gitu. Nah, kira-kira menurut Om Laksamana sendiri itu terlalu banyak atau sudah oke-oke saja? Ya begini ya, seperti saya bilang tadi ya, kalau kita berbicara secara strategi militer ya, maka tentu segala sesuatu kita melihat, kita mulai dengan threat assessment, penjajakan ancaman. Ada nggak ancaman untuk negara kita? Bentuknya bagaimana? Negara aktornya siapa? Dari situ baru kita membangun strategi, membuat satu strategi untuk menghadapi ancaman itu. Nah, baru kita masuk kepada siapa yang melaksanakan strategi ini. Kekuatan, angkatan darat, laut, udara. Ya. Oh ini, saya butuh 7 kapal, 8 kapal selam, saya butuh 100 kapal pesawat tempur, saya butuh 1000 tank, macam-macam itulah, supaya bisa melaksanakan strategi menghadapi ancaman ini. Setelah itu baru kita susun dalam range. Kalau uang udah cukup,
berapa renstra kita bangun. Ya. Kalau kita mau terima uang 1.760 triliun minta, mari saya mau belanja, itu bukan suatu proses yang benar. Karena kita untuk apa? Belanja di mana kamu? Terus kau belanja apa? 5 tahun orang selalu threat assessment itu dilihat daripada kecenderungan, ya, lingkungan strategi yang berubah. Dan kita tahu setelah 32 perang dingin ini atau kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang begini hebat dan persaingan yang begini ketat, ya, khusus perdagangan dan lingkungan strategis itu berubah sangat cepat, dinamis gitu, dinamis. Jadi kalau kita sudah belanja sekarang untuk 25 tahun ke depan, sudah kita borong tanpa renstra, terus 5 tahun lagi berubah. Ya. Ancamannya berubah. Nah, itu ya. Yang kedua, teknologi itu berubah cepat sekali. Teknologi persenjataan ya. Kita beli suatu teknologi tahun 2021 ini, mungkin 2026 sudah beda. Size-nya beda, power-nya beda, presisinya beda. Sehingga secara proses militer, proses perencanaan militer, kita semua harus mulai dengan mempelajari lingkungan strategi dan kecenderungan. Kita merumuskan ancaman, kita merumuskan strategi, terus kita merumuskan kekuatan yang kita harus bangun. Kemudian bangun itu secara bertahap tuh, ya. Dan saya selalu bilang ya bahwa sebenarnya setiap negara, khususnya militer setiap negara, itu yang perlu ditunjukkan adalah deterrent value, nilai penangkalannya. Ya. Supaya orang melihat itu saja, orang ragu-ragu untuk ganggu-ganggu kita gitu loh. Nah, kita ini sekarang hobinya masih belanja dari luar terus, yang nilai penangkalannya tidak absolut. Tapi kalau kita bangun sendiri, strategi value-nya, deterrent value-nya itu pasti absolut. Karena kita punya sendiri, kita bangun sendiri. Pengalaman kita 3 kali diembargo oleh negara asing, terutama Amerika, negara Barat, Timur, GAM di Aceh. Itu semua alat yang kita beli dari mereka jadi nol. Ya. Kita contoh Korea Utara itu, dia buat sendiri semua. Siapa yang berani sama dia sekarang? Orang nggak tahu, dia sudah punya berapa misil ICBM, orang nggak tahu. Dia punya berapa kapal selam nuklir, orang nggak tahu. Karena semua dia bangun sendiri. Ya kira-kira begitulah. Jadi menurut saya, secara proses militer, membelanjakan seperti yang dipersoalkan, dipolemikan di medsos, televisi, itu merupakan tidak sesuai dengan proses militer. Lain halnya kalau kita besok mau perang, sudah nggak ada waktu lagi, seperti Trikora dulu. Karena kita mau perang dengan Belanda, ya, sudah nggak pakai mikir panjang, bawa uang ke Rusia, bayar, ambil. Mau orang itu ngerti, padahal proses membeli satu alat kan adalah proses. Menyiapkan orangnya, menyiapkan alat, menyiapkan banyak. Masa kita ke sana cuma datang ambil kapal, tahu-tahu harusnya putar ke kanan, kita putar ke kiri. Harus tekan knop merah, kita knop hijau. Tidak bisa, harus sekolah dia. Nah, gitu loh. Ya, intinya gitu lah. Oke. Ya, nah, tentunya saat menjabat sebagai KSAL, Kepala Staf Angkatan Laut ya, ini kira-kira apa pengalaman yang paling tidak terlupakan itu oleh Om Ken sendiri? Misalnya suatu konflik atau sebuah perintah dari presiden yang harus dilaksanakan yang sampai sekarang tidak terlupakan, atau mungkin apa saja yang bisa diceritakan pengalaman terbaik dan tak terlupakan? Pengalaman mungkin saya waktu di Kasal ya, itu hampir semua, sebagian besar kapal kita itu dalam keadaan tidak berfungsi. Kapal-kapal tua, ya, terutama dari ex-Jerman Timur dan lain.